Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020 lokal 20B2. Di sini saya akan menjawab soal middle test mata kuliah retorika. Retorika berasal dari bahasa Yunani, yaitu retor, yang artinya seorang juru pidato atau orator. Menurut Golden, retorika merupakan studi bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk menentukan pilihan secara bebas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa retorika itu merupakan teknik rayuan untuk bagaimana cara agar orang lain dapat terpengaruh dari pidato atau penyampaian kita. Retorika juga dapat diartikan sebagai seni penggunaan bahasa secara efektif. Selanjutnya, manfaat mempelajari retorika. Apa saja sih manfaat setelah kita mempelajari retorika ini? Yang pertama yaitu pandai dalam merangkai kata-kata saat berbicara di depan umum. Yang kedua, memahami pentingnya intonasi dalam berbicara dengan orang lain. Dan yang ketiga, ide yang ingin kita sampaikan kepada orang lain akan lebih mudah dicerna. Pada masa Yunani merupakan periode awal ditemukannya retorika sejak abad 5 dan 6 sebelum Masehi. Studi retorika muncul pertama kali di Sirakusa, ibu kota Pulau Sisilia, termasuk wilayah kekuasaan Yunani. Pada tahun 467 sebelum Masehi terbitlah buku pertama tentang retorika yang berjudul Tekkenlagen. Pada mulanya Yunani hanya menggunakan retorika di ruang pengadilan saja, tapi kemudian juga banyak dipakai di dunia perpolitikan. Pada abad kelima, tahun 427 sebelum Masehi, Gorgias dikirim sebagai duta ke Athena dan ia mendirikan sekolah retorika. Setelah itu muncullah ahli-ahli retorika ketika kejayaan Yunani digantikan oleh Romawi. Ajaran retorika mendapatkan pembinaan yang sangat baik di Roma. Pada masa Romawi ini, Cicero dan Quintilianus mengembangkan lebih lanjut ajaran-ajaran sebelumnya, serta melengkapi dengan hal-hal yang bersifat teknis. Lebih lagi untuk kebutuhan berpidato di depan umum, ketika demokrasi Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, retorika tersingkir ke belakang panggung. Pada kaisar ini tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Abad pertengahan sering disebut abad kegelapan. Pada masa ini boleh dikatakan retorika tidak mengalami kemajuan. Kegiatan pidato lebih cenderung dengan berlangsung dengan usaha meniru kebesaran zaman sebelumnya. Baik dengan metode imitasi maupun deklamasi. Satu abad kemudian muncullah peradaban baru di timur dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Komunikasi beliau sangat persuasif, cepat akrab dan bersahabat. Kalimat-kalimat yang beliau keluarkan juga sangat teratur sehingga dapat merefleksikan atau mengekspresikan kearifan dan kebijaksanaan dalam pesan-pesan yang menyentuh. Setelah abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun di Eropa, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Islam dan Eropa dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah satu orang pemikir Renaissance yaitu Peter Ramus. Beliau ialah yang menarik kembali minat orang pada retorika. Dakwah merupakan upaya dan mengajak menyeru tanpa merasa dipaksa dengan penuh kesadaran. Untuk memenuhi semua itu, diperlukanlah retorika. Nabi juga menggunakan retorika dalam berdakwah. Terdapat pada Quran surah Ibrahim ayat 4 yang artinya dalam berdakwah Rasulullah mengkomunikasikannya dengan retorika yang mengesankan. Setiap berbahasa beliau lemah lembut serta menimbulkan rasa simpati yang dalam bagi siapa saja yang mendengarkannya. Jadi, di mana ada dakwah, di situ ada retorika. Apabila dakwah tanpa retorika, pesan yang disampaikan terlihat mengejek ketimbang mengajak.
Dakwah akan kelihatan memukul ketimbang merangkul. Dakwah lebih kelihatan banyak sentimennya ketimbang argumen. Langkah persiapan pidato ada 3, yaitu persiapan materi, persiapan fisik, dan persiapan mental. Yang pertama adalah persiapan materi. Di dalam materi ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu yang pertama menentukan topik. Topik adalah pokok bahasan yang akan dibahas nanti. Ada 6 hal yang harus kita ketahui, yaitu 5W plus 1H. Selanjutnya pengumpulan bahan. Dalam mengumpulkan bahan bisa dicari surat kabar, majalah, buku, katalog, atau tempat pencarian lainnya. Kemudian menentukan judul, dan terakhir singkat. Persiapan selanjutnya adalah menentukan tujuan. Macam-macam tujuannya ada 3, yaitu memberitahukan, mempengaruhi, dan menghibur. Dan persiapan materi terakhir adalah menyusun kerangka pidato. Dalam kerangka pidato ada pendahuluan yang isinya ucapan salam, hamdalah, dan sholawat, sapaan, dan penghormatan. Ucapan terima kasih, perkenalan diri jika perlu, dan penyampaian taufik dan manfaatnya. Setelah itu ada isi. Di dalam isi ini terdapat pembahasan mengenai topik yang dibahas, dan yang terakhir ada penutup yang isinya kesimpulan, harapan, dan doa serta salam penutup. Persiapan selanjutnya adalah persiapan fisik. Langkah-langkah persiapannya adalah olahraga secara teratur dan kontinu, hindari makanan yang mengganggu tenggorokan atau suara, istirahat secara cukup, usahakan melupakan sementara masalah-masalah yang lain, dan jangan terlalu tegang. Persiapan yang terakhir adalah persiapan mental. Langkah-langkah yang harus disiapkan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan, serta perbanyak doa, meningkatkan akhlak dan moral, dan melakukan dialog dengan sendiri.